sama kepala. Ini kan bukan, kalau saya sih panas sama terus ini kepala. Sebenarnya biasanya. Hah? Sebenarnya. Kalau situ ada panasan. Nggak sampai situ, Pak. Nggak sampai. Masih dipasangin gitu ya. Atau situ. Di bawah. Itu apa? Ini baca bahasa baca. Ayo. Bagus kok.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 26, Mulia Bagi Allah. Silakan jemaat duduk kembali. Ibadah kita pada hari Minggu pagi ini
diberikan tema tangan yang suci dan kaki yang kotor. Firman Tuhan nanti akan disampaikan oleh Pendeta Ji. Saya akan membacakan nats pembuka ibadah yang diambil dari Mazmur 118 ayat 24. Saya akan bacakan. Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Kita akan memasuki pengakuan dosa. Kita puji Tuhan dengan nyanyian nomor 62. Ku mau puji tentang rahmat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengaku telah berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami. Bahkan kami juga mendustai hati kami sendiri. Kami berdosa dalam pikiran, perbuatan. Ampuni kami Tuhan. Kasihani kami ya Kristus. Biarlah darah-Mu yang telah tercurah di kayu salib mengajarkan kami hari demi hari untuk semakin hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dan ubahkan kami. Kami mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Mazmur 130 ayat 3 sampai 4. Berita anugerah Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Jika Engkau ya Tuhan
mengingat-ingat kesalahan-kesalahan. Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur. Cepat mari kita berdiri untuk merespon berita anugerah ini dan saling memberikan salam kepada kawan-kawan kita. Kita nyanyikan pujian Bersukacitalah Selalu sambil memberikan salam damai. Yohanes 13 ayat 1 sampai 7. Yohanes 13 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan ayat yang lazim dan saudara-saudara membacakan ayat yang benar. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang memperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Demikian pembacaan responsoria kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ji. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian pengantar firman nomor 144. Oh,
diberi kesempatan menikmati kehidupan sampai saat ini Bapa. Mensyukuri atas pertolongan demi pertolongan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sekarang kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami hadiri. Tuhan berkenanlah atas kehadiran kami. Dan kami akan membaca firman, merenungkan bersama-sama di masa prapaskah ini Bapa. Berikan Roh Kudus sehingga kami mengerti kebenaran. Dalam Yesus Tuhan kami mohon. Amin. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Mari kita membuka kembali Yohanes pasal 13. Tapi hari ini saya akan membaca ayat 8 sampai yang ke-17. Rupanya monitor di TV belum nyala. Operator bisa minta tolong menyalakan. Yohanes 13 ayat yang ke-8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semuanya. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku dan Tuhan, dan kamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi kalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah seperti kata Tuhan Yesus tadi. Setiap orang yang membaca firman dan melakukannya, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi saudara. Shalom. Rintik-rintik pagi-pagi sedikit mengganggu ya saudara. Atau tidak saudara? Artinya sebagian kawan kita mengurungkan niat, semoga mereka datang di kebaktian kedua. Saudara, peristiwa ini adalah peristiwa menjelang Yesus disalib, dan kita sedang di masa prapaskah. Seringkali kita memikirkan topik
kerendahan Yesus yang bersedia mencuci kaki. Ini memberikan sebuah teladan moral yang luar biasa buat orang-orang di seluruh dunia, masuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya tidak akan berbicara dari perspektif ini karena saya baca dan saya melihat peristiwa ini bisa dipahami dengan sudut pandang yang berbeda. Sebagaimana kita ketahui, Yesus seringkali menggunakan metafora di dalam pengajarannya. Dia menggunakan contoh-contoh untuk mengajar. Dia pernah berkata, sama seperti Musa meninggikan ular, demikian juga anak manusia akan ditinggikan. Dalam hal ini adalah dalam istilah teologi yang disebut dengan tipologi. Dia juga pernah berkata, bukan? Sama seperti Yunus, demikian juga anak manusia. Nah, kalau kita baca baik-baik Yohanes 13 ini, sepertinya juga ada satu metafora yang Tuhan mau pakai, sebuah kiasan melalui peristiwa yang sedang dia lakukan. Bukan hanya sekedar memberikan teladan tentang melayani, bukan hanya teladan tentang soal kerendahan hati. Itu semua betul. Tapi ada satu konsep yang saya mau bagikan, saudara. Di dalam peristiwa ini kita bisa mendapatkan beberapa pelajaran rohani yang sangat-sangat penting. Dan saya harap ini kita akan fokus di tempat ini karena bagian ini memberikan pengajaran teologi yang sangat-sangat basic dan setiap orang Kristen patut tahu. Yang pertama, manusia yang kotor tidak boleh masuk ke dalam surga yang suci. Setuju, saudara? Manusia yang kotor, manusia yang berdosa tidak boleh dan tidak bisa masuk ke dalam surga yang suci. Dari mana ayatnya? Dari mana kita tahu perikop ini berbicara tentang ini? Jangan lupa, saudara, pada waktu Yesus sedang membasuh murid, seorang murid berkata apa? Engkau selama-lamanya tidak akan membasuh kakiku. Tapi begitu Yesus jelaskan, kalau aku tidak membasuh engkau tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Nah, kita mulai mengerti sekarang. Begitu cepat ya dia berubah pikirannya. Guru, kalau begitu bukan hanya kakiku, tanganku, kepalaku, seluruh badanku. Karena Petrus ini bukan hanya kakinya yang masuk di dalam ada bersama dengan Yesus. Karena dia, kalau aku tidak membasuh engkau tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Petrus selalu berpikir, kira-kira begitu ya. Kalau cuma di kaki, jangan hanya kakiku yang masuk ke seluruh saja. Dan Yesus memberikan jawaban yang logis. Jadi Yesus memberikan ungkapan yang sangat-sangat unik di dalam ayat yang ke-8 ini, saudara. Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian bersama aku. Dan dari ayat inilah saya melihat, saudara, saya menangkap kesimpulan bahwa ya memang betul loh ya. Kalau kita mengacu pada ayat-ayat yang lain, sesuatu yang kotor itu tidak akan bisa masuk. Kalau jangan lupa, saudara, ini adalah rangkaian peristiwa di mana Yesus berulang-ulang mengatakan dia akan segera beralih, dia akan pergi ke rumah Bapa. Betul nggak sih? Ini kan pasal 13 kan? Mari saya tunjukkan pada saudara. Ayat 33. 13:33. Hai anakku, hanya sebentar lagi aku bersama dengan kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi. Nah sekarang Yesus bilang, ke tempat aku pergi, kamu tidak akan datang. Demikian pula sekarang
aku mengatakannya kepadamu juga. Ini adalah rangkaian peristiwa di mana Yesus menjelaskan dia akan beralih ke rumah Bapa, tempat dia berasal. Dan menangkap sekarang. Dan Yesus berkata, kalau aku tidak membasuh engkau tidak akan mendapatkan bagian bersama dengan aku. Kita akan lebih jelas lagi kalau kita bongkar ke pasal berikutnya. Pasal 14. Dia berkata, gelisah hatimu, percaya aku. Percaya pada Allah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian tidak aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila telah tersedia tempat, aku akan kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Tuh. Dia pergi menyediakan tempat, maka dia tidak percaya padaku. Aku sediakan tempat bagimu. Kalau sudah tersedia, aku akan balik lagi buat apa? Membawa kamu. Sehingga finalnya, di mana aku berada, kamu pun berada. Mulai lihat, saudara? Mulai lihat? Jadi siapa yang berdosa tidak akan masuk dalam kerajaan surga, tidak akan bertemu dengan Bapa dalam kerajaan surga. Ini kita bisa lihat dalam Wahyu pasal 12, 21, 27. Inilah kitab yang terakhir dan ayat-ayat terakhir, saudara. Wahyu 21 ayat 27. Oh, di sini sudah ada ya. Oh, belum. Wahyu 21 ayat yang ke-27. Karena ini pelajaran teologi ya, saudara, itu sebanyak melihat ayat ya. Saya harap saudara lihat ayat. By the way, saya mau cek siapa yang bawa Alkitab hari ini. Buku. Siapa yang bawa? Satu nona yang bawa, Ibu Desi bawa. Mana yang lain nih? Maju saya nggak bawa ya. Oke, mari. Yohanes 21 ayat 27. Ada di sini ya. Setuju nggak saudara? Bahwa yang berdosa itu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya kan? Ini ayatnya itu. Hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak manusia. Mana lagi? Belum tuntas kayaknya sih. 21:27. Namun tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Ada di situ enggak? Itu dia. Ayat pertama, di bagian pertama itu. Sesuatu yang najis itu tidak akan masuk. Jadi perikop Yohanes 13 ini pelajaran rohani pertama, kita harus insaf bahwa manusia yang kotor, manusia yang berdosa, manusia yang najis tidak akan masuk. Siapa manusia berdosa itu? Semua orang. Surat Roma menjelaskan, semua orang telah berbuat dosa. Artinya semua orang tidak akan masuk surga karena keberdosaan. Nah, saudara, di dalam kekristenan salah satu gagasan tentang keselamatan itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan penyelesaian dosa. Saya pikir agama-agama lain juga mempunyai gagasan seperti itu. Betul ya? Dan secara natural sebetulnya, dan natural ya, surga itu akan menolak kita orang-orang yang berdosa. Betul? Sesuatu yang suci dengan yang dosa itu tidak bisa menyatu. Tak mungkin menyatu, saudara. Secara natural tak akan bisa. Nah, ini yang pertama, saudara. Ini yang pertama. Nah, poin kedua juga terkait dengan poin pertama, yaitu apa? Sesuatu yang kotor atau
sesuatu yang najis, termasuk dosa di dalamnya, hanya bisa dibersihkan oleh sesuatu yang bersih. Saudara setuju kan? Sesuatu yang kotor hanya bisa dibersihkan oleh sesuatu yang bersih. Adalah agak aneh kalau kita punya muka kotor, kita menggelapnya dengan kain kotor. Pernah saudara lakukan itu? Tidak akan ada orang seperti itu, bukan? Atau misalnya Ibu Heni punya baju warna putih karena sudah dipakai ke kantor, lalu mencucinya pakai air berlumpur. Bagaimana tuh hasilnya? Lebih kotor lagi ya? Betul ya? Betul? Ibu Jessica baju putih udah pakai seharian, lalu dicuci pakai air, diambil dari kotor, mungkin jadi bersih. Logika sederhana sekali, saudara. Nah, selain kekristenan, sebetulnya agama-agama juga mengajarkan tentang penyucian. Misalnya kita bicara agama Yahudi. Agama Yahudi dan agama-agama lain juga mengajarkan penyucian. Yahudi ketika mereka masih punya bait Allah, konsep penyucian itu menggunakan darah. Dan dosa dibereskan dengan cara berikan korban. Buktinya mana? Ibrani pasal ke-9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Menurut hukum Taurat, segala sesuatu disucikan dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Betul ya? Nah, orang Yahudi menggunakan binatang. Nah, dalam perjanjian baru dijelaskan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Ibrani 10 ayat keempat. Ibrani 10 ayat keempat. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah kambing jantan menghapuskan dosa. Perjanjian lama menggunakan korban, harus pakai darah. Tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Dan mereka menggunakan kambing dan domba. Dan penulis kitab ini jelaskan tidak mungkin. Maka konsep pengampunan dosa antara perjanjian lama dan perjanjian baru ada perbedaan yang sangat kontras. Di perjanjian lama, pengampunan dosa itu artinya dosa itu ditutupi karena menggunakan darah binatang, saudara. Dosa tetap ada, cuma ditutupi seolah-olah tidak ada, padahal masih ada. Nah, nanti kita akan kembali lagi melihat, saudara. Setelah bait Allah tidak ada, konsep Yahudi tentang pengampunan, tentang penyelesaian dosa itu dengan cara apa? Pertobatan. Mereka menggunakan istilah teshuvah. Teshuvah itu artinya pengampunan, pertobatan, maaf. Pertobatan melalui apa? Melalui doa, amal, puasa, terutama pada hari raya Yom Kippur. Yom Kippur itu artinya hari raya pendamaian. Jadi itu yang mereka lakukan. Bertobat melalui doa, berbuat baik, berpuasa, serta mempelajari Taurat. Itu dia. Maka kalau saudara pergi ke tembok ratapan, belum pernah kan? Kapan Pak Yanto pergi tembok ratapan? Pak Yanto bilang, tiap hari saya sudah meratap di tembok saya. Catat. Tembok ratapan sisa bait Allah zaman dulu.
Di situ banyak sekali kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Perjanjian Lama. Dan orang-orang Yahudi itu datang baca sampai goyang-goyang kepala. Begitu cara mereka baca. Dan mereka berdoa, sisipkan doa di tembok-tembok ratapan itu. Itu cara mereka bertobat, saudara. Cara mereka menyelesaikan dosa. Jadi mereka berpikir dengan hidup saleh, berbuat kebajikan, dosa itu akan terselesaikan. Karena sekarang mereka tidak mau kambing domba lagi, nggak ada tempat lagi, saudara. Padahal Nabi Yesaya sudah mengingatkan mereka. Yesaya 64 ayat ke-6. Yesaya 64 ayat ke-6. Mari lihat, saudara. Yesaya 64 ayat ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti, kalau sini kain apa? Yesaya 64 ayat yang ke-6. Kesalahan kami seperti kain kotor. Kurang tegas, saudara, kurang eksplisit. Kain kotor yang digunakan di sini adalah beged idim. Beged idim diterjemahkan sebagai kain pembalut, bekas pakai, tentu saja. Tentu saja kalau wanita lebih paham, betul ya? Itu kain kotor. Ya mungkin wanita lebih familiar ya, pastilah ya. Mana ada kaum pria pakai? Ada kan? Halo? Pria di tempat kita pakai nggak? Nggak ada. Mereka lebih familiar kan ya? Karena setiap bulan selama masih periode tertentu itu selalu akan datang dan selalu mereka pakai. Tapi buat kita laki-laki, kalau ketemu itu kan bagaimana tuh? Halo? Dulu ketika di rumah itu masih ada anjing, saudara, itu 3 wanita itu kadang-kadang selipkannya itu ke tong sampah. Itu anjing kakak, dibongkar-bongkar. Saya kan teriak histeris kalau ketemu begituan, saudara. Kayaknya, gimana gitu kan ya? Saya sudah kasih tahu, segala kesalehan kami itu seperti beged idim, kain kotor, kain haid di dalam terjemahan TB2 sekarang ini. Jadi mereka berpikir kalau kita saleh, Tuhan akan berkenan. Kalau kita saleh, bagus di hadapan Tuhan. Seperti kain kotor, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena kesalehan yang mereka upayakan adalah upaya mereka sendiri. Ingat tadi, saudara, sesuatu yang kotor tidak mungkin dibersihkan oleh sesuatu yang kotor. Tak mungkin hidup. Kita bisa tinjau pada agama-agama lain, saudara. Selain agama Yahudi, ada yang membersihkan diri dengan cara apa? Mandi di sungai. Sungai apa yang mereka pakai? Sungai Ciliwung, Sungai Gangga. Sudah tahu tidak? Sungai Gangga itu nomor 2 di dunia terkotor. Citarum nomor 4 di dunia terkotor. Wah, berapa banyak yang pernah wisata ke Sungai Gangga? Kayaknya gratis pun saya nggak minat. Maaf ya kalau ada kawan-kawan India itu kalau lihat di media sosial cara mereka buat makanan dulu ya. Ini bangsa joroknya keren banget ya. Ya betul itu ya. Bisa bikin kue dikepek pakai begini, nggak pakai baju kan ya. Kaki 5, itu ada minuman apa diaduk pakai tangan gitu kan ya.
Kayaknya justru itu nikmatnya kali ya Pak ya. Gila bener gitu ya. Pernah juga ada rumah makan atau apa, itu tikusnya banyak banget tuh ya. Bisa makan kita. Saya rasa ya maaf ya, ini bangsa paling bodoh ya. Maka konsep kekudusan mereka adalah membersihkan dosa itu dengan cara mandi di sungai mereka. Pada waktu pandemi saudara, nggak ada, saking banyak yang mati, itu banyak sekali loh mayat-mayat yang dilempar ke sungai itu. Dan memang sungai itu adalah tempat mereka membuang abu jenazah juga. Kok bisa ya punya konsep membersihkan dosa dengan cara mandi di air seperti itu? Seperti Yahudi, agama-agama lain juga mengajarkan berbuat baik supaya membersihkan dosa. Mana ada hubungan berbuat baik dengan membersihkan dosa? Bagaimana logikanya? Coba jelaskan kepada saya. Saya berdosa, lalu saya berbuat banyak kebaikan, apakah dosa saya akan terreduksi? Nah, kan saudara. Mereka punya konsep, kalau saya banyak dosa sebelah kiri, saya harus mengimbanginya dengan banyak kebaikan. Nanti kalau ditimbang, semoga yang lebih berat ini kebaikan. Mereka juga tahu sebetulnya dengan berbuat baik, dosa itu tidak menghapus, tidak terhapus. Betul? Mana bisa kita berbuat baik lalu dosa itu dikurang lalu menjadi tidak bisa, saudara. Bahkan saya pernah jelaskan, kalau kita berdosa lalu berbuat kebaikan demi mendapat perkenan Tuhan, kita malah semakin berdosa. Masih ingat gak? Saya pernah jelaskan berkali-kali itu. Saya ulangi ya. Kalau kita orang berdosa, lalu kita memutuskan berbuat baik supaya kita bisa masuk surga, itu sejatinya tidak mengurangi dosa, tapi makin berdosa. Apa sebabnya? Karena langsung tidak langsung kita sedang menyuap Tuhan. Ayanto kalau bawa mobil ya, wih lampu merah nih, diterobos. Salah kan? Salah. Tangkap polisi kan? Tangkap polisi. Lalu ini kak, SIM, STNK, kasih selembar Soekarno Hatta. Selesai? Mungkin selesai Pak. Kalau ketemu polisi yang korup. Tapi kalau ketemu polisi yang benar, kasih selembar. Apa ini? Bapak pikir wah kurang banget nih, tambah 2 lembar. Apa ini? Pak Yanto bersalah karena apa? Menyuap petugas. Kalau saya berdosa, kalau saya berbuat baik supaya Tuhan jadi berkenan. Prinsipnya sama sebetulnya. Prinsipnya sama. Saya sedang menyogok Tuhan supaya Dia jadi berkenan pada saya. Prinsipnya sama. Jadi kesimpulan saya adalah kalau saya berdosa, saya berbuat kebajikan, saya berbuat amal supaya Tuhan jadi berkenan, sesungguhnya dosa saya bertambah-tambah. Yang saya mau katakan adalah upaya manusia supaya dosanya terselesaikan itu adalah nihil, omong kosong. Tak mungkin, saudara. Kegelapan tidak bisa diusir dengan kegelapan. Setuju? Udah gelap nih ya, kita tambah gelap lagi, tak mungkin lah. Gelas yang kotor tidak mungkin dibersihkan dengan air yang kotor.
Ya dokter. Saya rasa ini sejak penemuan dokter siapa tuh yang saya lupa namanya dokter itu. Sebelum operasi itu mutlak menggunakan antiseptik. Mau operasi itu mutlak menggunakan antiseptik. Nggak kelihatan ada kuman, memang nggak kelihatan. Tapi begitu operasi, wow, tangan kita itu ada sangat banyak kuman. Bahkan zaman dulu ya, saya pernah lihat bagaimana orang-orang yang operasi itu jarumnya pun dibakar loh dengan lampu dari minyak Kristus. Pisau-pisau yang mereka mau pakai pun mereka bakar dulu supaya steril. Apa yang saya mau katakan adalah, saudara, ilustrasi saya tentang kegelapan tidak bisa diusir dari kegelapan. Belas kotor harus dibersihkan dengan air yang bersih. Semuanya intinya sama sebetulnya. Upaya kita yang kotor untuk menyelesaikan dosa kita adalah tidak mungkin. Kalau begitu, siapa yang bisa menyelesaikan masalah dosa ini, saudara? Maka kita sampai pada kesimpulan, satu-satunya pribadi, bahkan satu-satunya cara untuk membersihkan dosa manusia adalah melalui cara Kristus. Dan kalau kita belajar agama-agama, saya tidak menemukan apa yang Siddhartha Gautama lakukan ataupun Musa, Muhammad lakukan sesuatu untuk menyucikan umatnya. Beritahu saya kalau ada. Sejauh ini saya tidak menemukan. Bahkan saya berkali-kali diskusi dengan AI. Ada nggak sih agama-agama yang mengajarkan tokoh agamanya lakukan ini untuk membereskan dosa umatnya? Nggak ada. Kecuali Yesus, saudara. Kenapa ini menjadi penting? Kenapa upaya Yesus menyelesaikan dosa ini penting? Karena poin pertama tadi apa? Masih ingat? Khotbah belum selesai, poin pertama udah hilang ya. Udah menguap nih, bagaimana Pak Martin kita berkhotbah? Halo? Poin pertama tadi masih ingat? Benar-benar lupa ini ya, atau pura-pura lupa. Sesuatu yang najis, sesuatu yang berdosa tidak mungkin masuk ke dalam surga. Kalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Sementara tujuan Yesus datang ke bumi adalah menyelamatkan, untuk memperdamaikan antara manusia dan Allah. Itu sebabnya dari awal mula dia sudah memperkenalkan dirinya bahwa dia akan mati di kayu salib. Tujuannya jelas. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah dosa ini, saudara. Nah, saya harap saudara mulai insaf ya. Cara manusia tidak mungkin menyelesaikan dosa. Cara agama pun tidak. Saudara tahu tidak, menurut penganut agama Hindu, yoga. Siapa dari saudara yang suka ikut yoga? Tidak disarankan orang Kristen ikut yoga. Tidak disarankan. Kenapa? Yoga itu bukan sekedar olahraga, saudara. Yoga menurut agama Hindu itu adalah cara mereka untuk membakar karma. Dosa itu di dalam konsep mereka mirip-mirip Buddha juga. Itu berkaitan dengan apa? Perilaku jahat yang akan menghasilkan karma. Nah, karma itu pasti akan terjadi. Bagaimana karma buruk ini? Misalnya kita berbuat dosa apa, itu nanti ada karmanya, ada hukumannya. Bagaimana
karma ini bisa teratasi, setiap orang mesti membayar. Setiap orang yang melakukan dosa itu mesti membayarnya. Dengan cara apa? Bisa lahir menjadi hewan yang lebih rendah dan sebagainya. Jadi menjalani karmanya. Jadi anjingnya Pak Yanto itu sedang menjalani karmanya itu, Pak. Entah dia dulu itu siapa ya? Itu keyakinan mereka loh, Pak, bukan keyakinan kita. Jadi cara pertama itu lahir menjalani karma. Cara kedua adalah mengurangi karma itu dengan cara apa? Disiplin rohani. Di antaranya adalah yoga. Dengan beryoga. Jadi yoga itu bukan hanya sekedar olahraga pernafasan konsentrasi. No. Itu adalah ritual. Untuk apa? Berurusan dengan pembakaran dosa, mengurangi karma dan sebagainya. Saudara yakin? Saya yakin pasti saudara tidak yakin. Bagaimana bisa dengan bersembunyi di gunung-gunung dosa bisa dihilangkan? Tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Itu sebabnya kita bersyukur. Yesus membasuh. Dia sedang mempertontonkan sebuah teologi yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun. Aku akan membasuh kamu. Aku akan membasuh kamu. Dan itu pula yang terngiang-ngiang loh di benak Petrus. Kita bisa lihat khotbah dia tercermin, terpengaruh betul oleh ajaran Yesus. Kalau aku tidak membasuh engkau tidak akan mendapat bagian. Di dalam suratnya, misalnya saudara, 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9. Nah, kalau saya baca, kalau saya sebut ayat ini, tidak ada yang hafal. Tapi begitu saya baca, saudara pasti ingat sesuatu. 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Apa yang saudara ingat? Apa yang saudara ingat? Lagu rohani kan? Ku telah mati. Ini khotbah Petrus. Ini surat Petrus. Ini surat Petrus. Nah, kembali ke Ibrani pasal 10 tadi. Ibrani pasal 9 tadi dikatakan hampir sesuatu berhukum Taurat dengan darah pengampunan. Ibrani 10 ayat 4 tadi dikatakan tidak mungkin darah binatang menghapuskan dosa. Nah, sekarang kita lihat Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal ke-10 ayat 4. Ayat 4 saudara ya, ayat 10 saudara. Ibrani 10 ayat yang ke-10. Boleh kita baca bersama? 1, 2, dan 3. Tuh. Siapa yang bisa memuduskan kita? Bukan kekuatan kita, bukan dengan cara menyelam di kolam Siloam, apalagi Sungai Gangga. Tak mungkin. Bukan dengan cara bersemedi apapun. Tak mungkin. Tak mungkin. Karena kemampuan kita manusia yang kotor,
Bagaimana yang kotor bisa membersihkan sesuatu yang kotor, tambah kotor lagi ya. Nah, kita bersyukur ya. Karena persembahan dari Kristus itulah yang satu kali untuk selama-lamanya kita telah bersih. Ayat 19. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. See? Halo? Baca saudara, 1, 2, 3. Jadi saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk. Poin 1 pertama tadi apa? Lupa lagi. Suatu yang najis tidak mungkin ke tempat yang kudus. Tidak ada cara lain, saudara. Nah, sekarang dengan cara Kristus, penulis Ibrani dengan eksplisit, saudara-saudara, oleh darah Yesus. Ini upaya Yesus, satu-satunya upaya dan satu-satunya pribadi yang upayakan penyelesaian dosa itu Yesus. Silakan coba cek agama-agama lain, saudara. Apa yang tokoh agama mereka lakukan? Tak ada. Tapi Yesus berbeda. Darah Kristus ya. Sehingga kita punya keyakinan, keberanian masuk ke tempat kudus. Kenapa? Karena kita sudah dibersihkan. Saya status orang Korintus itu adalah, maaf ya saya pakai kata agak kasar, jemaat Korintus adalah jemaat yang sangat brengsek, kotor bukan main, dosanya gila-gilaan. Tapi Paulus menyebut mereka sebagai orang-orang, ada yang mau tebak? Orang-orang kudus di Korintus. Secara faktual mereka orang berdosa sama seperti kita. Tetapi secara hukum, secara de jure, begitu mereka beriman, begitu kita beriman, status kita secara hukum telah berubah menjadi orang benar. Itu dia, saudara. Poin kedua ya. Poin ketiga terakhir sekarang. Upaya pembersihan yang Yesus lakukan, yang Yesus kerjakan, itu mesti direspon, mutlak direspon. Dari mana kita tahu? Jelas Yesus katakan kepada Petrus, kalau aku tidak membasuh engkau, dan kalau aku membasuh engkau, engkau tidak mau, mengerti syarat, engkau tidak akan dapat bagian. Jadi penting sekali, saudara. Penting sekali untuk memahami ini. Pembersihan, pembasuhan, penyelesaian dosa, jelas itu adalah inisiatif dari atas, dari Tuhan, dari Allah, dari Yesus. Tapi kita semua yang mengerti tentang ini punya kewajiban moral untuk merespon, saudara. Kalau kita tidak pernah merespon, kita tidak pernah ada di dalamnya. Nah, dalam konsep ini, poin ketiga, sekaligus menolak ajaran pluralisme. Nah, semua agama bisa membawa orang ke surga. Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi mereka bilang, Roma pasal 5 ayat 19 bilang apa? Oh, ada baiknya kita lihat, saudara ya. Hari ini agak dalam nggak, saudara? Atau terlalu dalam? Pusing nggak? Kalau pusing, kita akan kali lagi kebaktian dua nanti. Buat banyak sana. Roma pasal yang ke-5. Roma pasal ke-5 ayat 18-19. Roma pasal ke-5 ayat 18.
Jadi sama seperti melalui satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Wow. Demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. 19. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang banyak orang telah menjadi berdosa, demikian pula melalui ketaatan satu orang banyak orang menjadi orang benar. Saudara, TB2 redaksinya sedikit berbeda. TB1 saudara perhatikan, ketaatan satu orang semua orang menjadi benar. Nah ini bisa, terjemahan seperti ini bisa membuat orang misleading, saudara. Salah paham. Maka ini ayat seolah-olah ajaran inklusivisme menjadi benar nih. Jadi Yesus bisa selamatkan, dia satu-satunya jalan, bisa selamatkan semua orang, apapun agamanya. Nggak begitu maknanya, saudara. TB kedua ini menerjemahkan kata-kata satu orang, ketaatan satu orang, banyak orang menjadi benar. Ini lebih mendekati sebetulnya, saudara. Kenapa? Karena kalau ini diartikan secara literal seperti ini, semua orang menjadi benar, maknanya jadi bertolak belakang dengan ajaran Paulus yang lain. Pasal 10 misalnya, ya kan? Jangan kau mengaku dengan dalam hatimu dan mengaku dengan mulutmu, kau diselamatkan. Nah, orang-orang tidak mengaku Yesus bagaimana? Gak mungkin kan? Jadi sepertinya bertolak belakang. Sudah jelas maksud saya, nangkap ya? Ya, saya tadi kan menyebutkan poin ketiga, anugerah pekerjaan Kristus harus direspon. Tidak bisa enggak. Saya sedang menolak ajaran pluralisme yang mengatakan semua agama bisa membawa orang ke surga. Ayat ini menjadi acuan salah satunya. Satu orang berdosa, semua berdosa. Satu orang benar, semua benar. Nah sebetulnya pengertian ayat ini adalah begini, saudara. Ini menyangkut masalah kesatuan. Kesatuan maksudnya apa? Ada orang kan bilang gini, Adam Hawa berdosa, kenapa saya menanggung dosanya? Pernah Pak? Saudara pernah bertanya begitu nggak? Kenapa Adam dan Hawa yang berdosa di Taman Eden, mereka yang makan buah, saya nggak makan buah, kok saya berdosa juga? Ini terjadi karena apa? Karena kesatuan kita dengan Adam. Kesatuan kita dengan Adam. Betul kan? Monyet nggak bersatu dengan Adam kan? Jadi monyet nggak menanggung itu. Paham ya? Paham ya? Lebih sederhana lagi misalnya. Terus pada waktu bom atom dijatuhkan di Jepang, atau lebih sederhana gini, Korea Utara sama Korea Selatan dibatasi cuma satu perbatasan itu, tembok aja. Karena orang-orang yang ada di utara, walaupun dekat sekali dengan selatan, utara selatan itu beda sekali. Di selatan mereka hidup dengan bebas, di utara, cekam sekali, ekonomi juga parah karena pemimpinnya itu kan gila, benar kan? Di sana kalau punya Alkitab saja bisa dihukum mati, saudara. Begitu mengerikan. Ya kan? Nah, orang Korea Utara di perbatasan dengan selatan hanya menatap nasibnya dengan, aduh, kenapa kita nggak kayak di situ? Padahal kita nggak ambil bagian. Selama kamu orang Korea Utara, kamu terhisap di dalamnya, kamu nggak menikmati kemewahan di Korea Selatan. Saudara ngerti kan maksud saya? Ya kan? Itu dia masalahnya. Selama kita menjadi satu kesatuan dengan Adam, apa yang dosa mereka itu terwakili dan kita menanggung semua itu. Nah, itu jawabannya. Lalu bagaimana dengan ayat itu kan?
Ketaatan satu orang, semua orang dibenarkan. Itu maknanya adalah ketaatan satu orang. Kita kalau mau mendapatkan kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus, kita pun harus masuk di dalam kesatuan dengan Kristus. Karena kesatuan dengan Allah membuat kita menjadi berdosa, maka kesatuan dengan Yesus itu pula yang membuat kita dibenarkan oleh ketaatan Dia. Kalau kita tidak berada di dalam Kristus, ya kita tidak dapat bagian. Itu logikanya kan begitu. Lalu cukup jelaskan, saudara. Wow. Itu sebabnya, saudara, kita perlu memberikan respon. Tidak cukup loh kita hanya beragama Kristen, saudara. Ya kan? Terutama Kristen generasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan kebanyakan di antara kita adalah Kristen generasi kedua dan seterusnya kan? Betul kan? Bu Heni Kristen pertama atau kedua? Pertama ya. Papa mama dulu bukan Kristennya. Oke, tapi jadi Kristen karena Pak Yanto tuh. Bukan menuduh ya, bukan. Hanya mikir aja sih. Kalau Kristen karena ikut suami atau istri, belum tentu orang-orang itu sudah menyambut karya Kristus itu. Itu poin saya. Artinya setiap orang harus membangun hubungan pribadi dengan Kristus. Di keluarga Marpaung semua ini kan nggak tahu generasi keberapa itu. Betul kan? Cukup. Gara-gara kita lahir dari keluarga Kristen, tiba-tiba kita jadi Kristen. Kita bisa jadi Kristen hanya beragama Kristen. Billy Graham bilang apa? Kalau Anda lahir di garasi, tidak berarti kamu jadi mobil. Betul juga ya? Lahir di garasi tidak berarti ini mobil, enggak. Kita bisa, maksudnya kita bisa lahir dari keluarga Kristen, tapi itu tidak otomatis dengan seketika membuat kita menjadi anak-anak Allah, mendapat bagian di dalam pekerjaan Kristus. Karena itu setiap orang harus membangun relasi. Itu sebabnya saudara, penulis yang sama dari kitab ini, kitab Roma, yaitu Rasul Paulus, dia bilang satu orang taat, semua orang mendapatkan kebenaran. Dia tutup di dalam pasal ke-10. Mari kita lihat Roma 10. Tadi sudah saya singgung ya. Roma 10 ayat yang ke-9 dan 10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Ini hubungan personal, saudara. Tidak bisa diwakilkan. Saudara masih ingat saya pernah mengatakan di dalam banyak hal bisa diwakilkan. Betul ya? Malam mungkin ada yang merit, kita nggak hadir, kita bisa kirim wakil. Ya, anak-anak mau terima rapor, kita nggak sempat, kirim utusan. Bisa. Tapi tidak segala sesuatu bisa diwakilkan, saudara. Minum, makan bisa diwakilkan nggak? Minum obat. Minum obat saya minum. Saya biasanya minum jam 9. Obat darah tinggi. Wasna wakilin saya. Saya minum. Cynthia, wakilin saya boleh? Nggak bisa. Kalau saya haus, Abang Pasar Ibu bisa wakilin saya? Nggak bisa toh? Kalau Abang lapar, saya wakil aja kan? Nggak bisa kok. Itu personal, pribadi. Nah termasuk hal ini saudara. Nggak bisa pendeta mewakili. Nggak bisa kekaitannya kita mewakili.
upaya yang Yesus kerjakan di dalam pembasuhan, penyucian diri kita sebagai orang berdosa, itu mutlak direspon. Kalau kita tidak merespon, Dia memang mau menyelamatkan kita. Tapi kalau kita tidak merespon, kita nggak dapat bagian. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pengajaran yang boleh kami dapatkan melalui Yohanes 13 ini. Mohon Tuhan membuka wawasan kami sehingga kami insaf. Tidak ada cara lain supaya kami yang berdosa ini bisa masuk ke dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Tidak mungkin kami bisa masuk dengan cara kami, dan kami hanya mengandalkan cara Kristus. Hari ini kami semua percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami berdoa di dalam Kristus Tuhan. Amin. Sebelum saya serahkan ke Ibu Mina, ada warta. Hari ini ada acara pemuda jam 11.30 ya. 11.30. Mohon diperhatikan minggu depan ibadah itu hanya satu kali saja saudara. Karena Lebaran, kita tidak merayakan Lebaran, tapi banyak orang pulang kampung saudara, ataupun keluar negeri ya. Jadi minggu depan ibadah hanya satu kali. Saya tidak tahu hari Kamis apakah kebaktian doa sudah ditiadakan atau masih berjalan ya. Saya belum cek lagi MJ bagian persekutuan apakah sudah diatur ya. Mohon ikuti berita selanjutnya. Hari ini pemuda diundang jam 11.30 persekutuan pemuda. Ini dia temanya saudara. Seperti dia singkat saja, tidak panjang-panjang ya. Karena hampir bersama juga ada latihan paduan suara ini. Oke, ini besok, acara besok ya, kita bedah buku ini ya. Saya akan memandu saudara membedah buku ini. Nanti sore pun yang sudah mendaftar pergi ke konsultasi misi, harap bisa siap-siap ya, karena acara jam 4 sore di GKI Bungkul nanti. Saya kira hanya itu saja, Marta. Ini dia konsultasi misi nanti sore ya. Baik, silakan Bu Mina. Mari jemaat sekalian, saya undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita. Menurut pengakuan iman rasuli, bersama-sama kita mengucapkan, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang tidak bumi, dan pada Yesus Kristus yang Tuhan Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, pengadilan yang hidup dan kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Saya akan membacakan nats persembahan yang diambil dari Imamat 19 ayat 5. Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya demikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Sementara kantong persembahan diedarkan, persembahan kita diiringi dengan nyanyian 369, Kirimlah Terang. Kumandang suara dari sebelah
mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Sebagian daripada itu kami bawa ke rumah-Mu agar dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan kerajaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau bukalah hati kami untuk selalu mengingat betapa banyak berkat dan karunia yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Jemaat saya undang untuk berdiri. Sebelum kita menerima pemutusan dan berkat, kita memuji Tuhan dalam pujian 421, Kau tak kulupakan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana. Amin.